Majlis Tabarruk Wasiatul Mustafa lil Ali itu adalah wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, yang pada hakikatnya adalah wasiat itu merupakan nasihat beliau kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu fi kitabihi, yakni qaulihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ma safar, tidaklah bepergian, ahadun seseorang, talibal harama, dalam rangka mencari sesuatu yang haram, masyian, dengan cara berjalan, illa, kecuali, kana syaitanu qarinahu, melainkan syaitan akan menyertainya. Dahsyat sekali ini ya. Siapa yang ingin disertai oleh syaitan, maka niatlah sesuatu yang haram. Bagaimana kalau ditemani oleh syaitan? Perasaan jadi berani aja ya. Kenapa? Syaitan gitu ya. Jangankan syaitan, orang didampingi oleh preman saja, yang lain akan takut, betul nggak? Ini didampingi oleh syaitan. Dahsyat ya. Ya, maka mafhum mukhalafahnya, pengertian yang sebaliknya dari hal tersebut adalah kenapa ini? Diam, perempuan diam. Mafhum mukhalafah dari wasiat Kanjeng Nabi tersebut adalah, barang siapa yang tidak ingin disertai syaitan atau bahkan ingin disertai dengan malaikat, maka niatlah yang baik-baik. Seperti halnya ke sekolah, kalian niat dari rumah ke sekolah untuk apa? Belajar ya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada belajar, dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah ilmu itu didapat kecuali mengajar ya. Di dalam TikToknya Ustadz Awaludin ada sebuah kisah yang luar biasa itu. Kiai Ali Khazin, beliau adalah salah satu dari santrinya Syekhuna Khalil Bangkalan. Kalau santri Syekh Khalil Bangkalan sudah pasti selain ilmunya berkah, pasti manfaat ya. Selain jadi pimpinan pondok pesantren, pasti jadi waliullah. Tapi memang tidak banyak murid-murid dari Syekhuna Khalil dalam satu angkatan. Tidak lebih dari 40 orang. Sedikit apa banyak tuh 40 orang? Sedikit tuh ya. Sedikit kalau dibanding dengan ribuan mah. Abi mondok di situ Bondo, santrinya sekarang 2026 27.000. 27.000 itu banyak apa? Banyak banget gitu ya. 27.000 dibanding dengan santri Darul Muqarrabin ada berapa? 9 orang. Ya. Kalau kalian belum bisa disebut santri ya, santri itu yang mukim, paling santri kalong boleh lah ya. Santri kalong itu nggak nginep, artinya ketika ngaji datang, ketika belajar datang, habis itu pulang ya. Kalau santri mau ada siswa, nggak ada siswa, tetap aja datang, nginep di sini banget. Pernah datang nggak ke sini hari Sabtu atau Ahad? Di saat kalian libur, santri-santri di sini libur nggak? Enggak. Kasihan amat ya.
Masya Allah. Sekarang memang Asia. Tapi kalau hari ini melakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukan, pasti besok atau lusa akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak mendapatkannya. Apa itu? Ilmu. Betul nggak? Kalian memang lebih dahsyat dari pelajar yang lain. Pelajar yang lain pukul 12:30 udah pulang, ya. Pukul 2:30 sudah pulang, betul nggak? Kita pulang jam berapa? Jam 4. Habis itu ngaji lagi nggak? Ngaji lagi, dahsyat banget itu ya. Ya. Nah, makanya itu bersyukurlah ya. Di sini ada Abi, ada Umi yang alhamdulillah punya ide untuk kajian tambahan, yaitu khusus pengajian ya malam. Maka disebut capek mah capek ya, tapi tuh lihat di situ ada tulisan Imam Syafi'i. Coba baca. Coba baca. Nah, jika tidak sanggup menahan penatnya belajar, maka rasakan suatu saat nanti malu ketika yang lain pintar kita merasa saya enggak, saya ya. Maka jangan pernah masuk pada golongan yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari mulai kecil sudah berpisah dari orang tuanya. Untuk apa? Belajar ya. Kalian memang nggak ketemu sehari ya apa? Sebentar di sini Pak ya. Imam Syafi'i ke Mesir, ke Palestina, ke mana ada hadis itu dikejar oleh Imam Syafi'i. Ada ulama sepuh yang fakih tentang keilmuannya, yang fakih tentang ilmu fikihnya, yang mumpuni tentang ilmu agamanya, beliau datangin ya untuk berburu kepadanya. Ayo siapin air. Kita dua sama itu ya. Apa namanya? Hijau. Ayo siapa? Kelas 9. Yang hijau 2. Nah, hijau 2. Kita 2. Nah, Imam Syafi'i itu subhanallah tidak pernah berhenti belajar dari mulai kecil sampai dewasa, bahkan setelah ya sudah jadi ulama besar tetap aja kehidupannya belajar. Kalau beliau tidak menulis ya mengajar. Kalau beliau tidak mengajar ya menulis kitab. Kalau ngajar kayak gini nih, ilmu Abi hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berburu kepada Darul Muqarrabin. Di luar Darul Muqarrabin bisa nggak? Tidak. Tapi kalau dengan buku, menulis buku, jangankan luar Darul Muqarrabin, luar negeri bisa. Jangankan generasi ketika zaman dia masih hidup, generasi lintas generasi ketika zamannya sudah berubah, itu kitab Imriti ditulis oleh Syekh Sarufuddin Al-Imriti 620 tahun yang lalu. Sampai sekarang dibaca nggak? Dibaca oleh santri Papua, santri Sunda, santri Jawa, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Membaca. Bayang nggak itu pahalanya bagaimana? Ya, luar biasa itu ya. Syekh Sarufuddin, Syekh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh As-Suyuti, banyaklah para ulama-ulama yang menuliskan ilmunya di buku. Maka kalau bisa ya, kalian juga menulis ilmu di buku ya. Insya Allah mudah-mudahan di antara kalian muncul ulama-ulama yang pandai menulis, bukan menulis ini
guru. Ini guru, bukan ya. Menulis itu dalam artian menuliskan untayan-untayan ilmu dalam lembaran ya. Nih, kalau yang sekarang Mas Yusuf ya, apa nulis apa tuh khutbah. Khutbah itu kalau bisa dicatat ya, dicatat sehingga menjadi referensi ke depannya. Ya, itu udah pulang belum? Udah pulang belum? Yang ikut barusan udah pulang belum? Coba lihat, udah pulang belum ya? Hah? Oh itu, oh khawatir nggak kelihatan itu gitu ya? Apa namanya? Botol. Insya Allah kita akan terwarisi semangatnya Imam Syafi'i ya, yang senantiasa belajar dan menuliskan ilmunya di dalam buku dan tidak pernah lelah dalam belajar. Amin. Insya Allah. Ya'ani ma safar ahadun, tidaklah seseorang berjalan talibal haram, mencari sesuatu yang haram, masyian, dengan cara berjalan, illa, melainkan karena syaitanu qarinahu, setan akan menyertainya. Dalam artian selama perjalanannya dia diganggu oleh setan, dibelokkan yang tadinya niatnya lillah karena Allah tetapi menjadi lidunia, untuk keduniaan. Masya Allah ya, sayang sekali ya. Maka senantiasa kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ya, dengan minimal mengucapkan apa? Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup ya. Itu kalau ucapan minimal, itu paling minimal. Kenapa minimal? Anak TK sekalipun bisa mengamalkan itu ya. Tapi ada amalan yang tidak sembarangan orang bisa mengamalkannya. Apa itu? Melaksanakan sholat, apalagi sholatnya dengan ikhlas dan istiqomah. Emang ada sholat untuk meminta perlindungan Allah? Ada ya, hebat ya. Ya ada nggak? Oh hebat, karena Iwan kita di sini Iwan sama Hafiz ini, biar semua pada Hafiz semuanya ya. Hafiz sama Iwan di sini. Ya, ada satu amalan yang itu khususnya untuk memohon perlindungan kepada Allah. Apa itu? Isti'adzah, sholat sunnah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, subhanallah. Godaan setan itu sangat halus sekali ya. Yang tadinya dikiranya benar, ternyata salah. Yang tadinya disangkanya ibadah, ternyata malah memalingkan diri dari jalan yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salah satu untuk menghindari godaan syaitan adalah dengan tidak lupa membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Kalau An-Nas itu dari godaan manusia-manusia yang jahat. Kalau Al-Falaq makhluk halus yang jahat ya. Emang ada makhluk halus yang jahat? Ada. Nabi aja diganggu oleh setan ya. Dan Nabi pernah diracuni, disihir, sehingga Nabi sakit lah ya. Cuma Allah langsung memberitahu kepada kami Nabi Muhammad bahwa ada orang jahat yang mempergunakan sihirnya untuk mencelakakan Nabi, dan itu disimpan di dalam
boneka yang diikat, ya, diikat 11 kali, kemudian disimpan ke dalam sumur. Maka Malak Jibril alaihissalam menyuruhkan Nabi untuk membaca Al-Mu'awwidzatain. Apa Al-Mu'awwidzatain? Surat Al-Falaq dan An-Nas ditambah dengan ayat kursi 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian ditiupkan ke tangan dan disalurkan ke sekujur tubuh. Maka insya Allah itu tidurnya seseorang yang membaca surat-surat tersebut maka akan dilindungi dari godaan syaitan, ya, dari manusia yang jahat maupun dari makhluk yang jahat, ya. Ditambah dengan ayat kursi dahsyat sekali itu, ya. Ayat kursi itu kisahnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berpatroli. Itu kitab jangan ditaruh di bawah, taruh dulu. Itu ada Al-Qur'annya, ya. Nah, ketika siapa nih? Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal. Kebetulan piket tidak berapa lama datang setan, la'natullah. Kata si setan, Tuhan, saya mengambil ini hanya untuk sekedar makan, tolong bebaskan saya. Ya, karena karunya, adalah bebaskan. Malam besoknya, ada lagi si setan, ya, sama mencuri. Katanya kamu mencuri hanya untuk makan, tapi sekarang datang lagi. Pas ketiga kalinya, dia datang lagi, enggak lah, saya akan menghadapkan kamu kepada Rasulullah. Dia sangat ketakutan. Jangan Tuhan, katanya. Kalau Tuhan membebaskan saya akan berikan suatu amalan yang dengan amalan itu syaitan tidak akan pernah berani untuk mendekati engkau. Amalan apa itu? Amalan membaca ayat kursi, ya. Ayat kursi itu dirasa bagi syaitan sangat panas sehingga tidak berani untuk mendekati orang tersebut. Ya, siapa di sini yang istiqomah membaca ayat kursi? Coba tangan, masya Allah. Nggak semuanya. Mulai malam ini siap membaca ayat kursi? Tadi membaca ayat apa saja? Pertama, ayat kursi. Kedua, Qul berapa kali? Yang ketiga, Al-Falaq. Yang keempat, An-Nas, ya. Ini bisa juga dilaksanakan lidaf'il bala dalam pelaksanaan sholat sunnah ba'da isya. Setelah ba'da isya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat, kemudian membaca sholat lidaf'il bala. Lidaf'il bala itu bacanya barusan itu, ya. Setiap habis Fatihah membaca apa? Ayat kursi, Qul, tapi qulnya 1 kali kalau dalam sholat, ya. Qul 1 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Insya Allah itu fadilahnya adalah akan dihindari dari pertama godaan setan, sudah jelas, ya. Setan tidak akan berani. Yang kedua, akan dijauhkan dari mara bahaya dan bala bencana, ya, insya Allah. Tapi yang namanya berusaha, kalau seandainya kok saya udah membaca surat lidaf'il bala, kemudian ketika mau tidur saya membaca doa-doa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi, tapi saya masih aja kehilangan misalkan, bagaimana itu? Nah, itu sudah takdir, ya. Takdir tidak bisa dihindari walaupun dengan doa sekalipun, karena yang mengijabah doa siapa? Allah. Allah bisa nggak didikte sama manusia? Tidak, ya. Itu hak prerogatif Allah untuk mengabulkan sebuah doa. Ada lagi doa yang kalau membaca doa ini syaitan akan takut
lari terbirit-birit. Doa apa itu? Doa apa itu? Ada yang tahu nggak? Kalau membaca doa ini, setan akan lari terbirit-birit. Doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, artinya ya Allah, berkahilah kami atas apa-apa yang kau rezekikan kepada kami. Wakina, di situ ya, setan akan lari terbirit-birit. Kenapa? Suatu saat pernah seorang santri datang ke kiai. Kiai, saya pengen amalan yang paling sakti, Kiai. Pengen sakti gimana? Pokoknya paling sakti aja katanya. Oh, kiainya manggut-manggut. Ini, ente apal doa apa? Katanya. Mikir-mikir santri tanya. Wah, saya masandar baru sebentar. Hanya apal doa makan. Apalnya baru doa makan pakai doa makan yang gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata kiai, udah itu ente jadi orang sakti. Benar kiai, benar. Sakti gimana? Pokoknya ente kalau ada sesuatu yang menyeramkan, baca doa itu, nanti akan ketahuan bagaimana ente saktinya itu. Kebetulan si santri ini pulang malam-malam karena santri kalong, persis kayak ente semuanya ya. Cuma bedanya kalau ente mah pakai motor ya, kalau santri ini mah jalan kaki melewati jembatan. Pas akan lewati jembatan, si santri merasa merikak bulu punduk. Apa itu merikak bulu punduk? Merinding. Ser, ada apa ini katanya? Pas dilihat ternyata ada yang putih-putih. Saking ketakutnya, ngabrik gede gitu si santri. Sementara itu yang menakutkan, makin mendekat. Hampir saja si santri itu lari terbirit-birit. Tapi ingat, katanya, kalau saya baca doa ini, saya akan menjadi orang yang paling sakti. Bener nggak ini? Dicoba si santri ini. Hei, ente jangan coba-coba ganggu saya. Kata yang menyerang itu. Kenapa? Saya adalah santri yang paling sakti. Sakti apanya? Kemudian santri itu langsung Allahumma barik lana fima razaqtana. Kata si setan, ini santri mau makan saya, biasanya saya yang makan manusia katanya. Oh, lari. Gitu ya. Oh, ya, nggak. Kira-kira ente semuanya sakti nggak? Sakti. Kenapa? Apa semuanya ya? Jangan lupa kalau lihat yang nyerang, tiba-tiba ente yang malah gemeteran, takut malah pingsan di tempat. Jadi setan laknatullah akan takut sama kita. Contoh kecil begini. Kita semua takut nggak sama ghagghag? Ghagghag, tahu ghagghag? Dogi. Takut nggak? Bukan takut kan apanya, takut dia rabies menggigit kita. Kan kita yang rugi ya. Nah, ada perumpamannya adalah suatu saat Pak Tatang ada orang tua Pak Tatang di sini? Oh, jangan. Pak Ubay ada? Udah bener. Pak Ubay akan mengantarkan surat. Cuma alamat surat ini terkenal karena dia miara dogi. Mana doginya? Dogi herder lagi. Udah mah galak, gede, sekali gigit. Itu seger itu kan. Si Pak Ubay habis akal. Gimana caranya biar saya bisa selamat nih? Gimana caranya?
Apa barusan? Doa makan. Oh itu mah dia mah nggak ngerti bahasa doa. Dogi. Dia kan nggak akan ngerti. Kalau setan pasti ngerti setan. Pertama, dengan cara kooperatif, kerjasama. Apa itu kerjasama? Si Dogi senang tulang, saya lemparin aja tulang. Mungkin dia tidak akan menggigit ya. Tapi kalau habis tulangnya, dia nagih lagi nggak? Beresiko tidak? Beresiko. Berarti coret. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan cara dibaledog. Apa dibaledog? Dilempar. Bisa jadi dibaledog kena, tapi begitu kena si doginya mengkaing langsung ngejar. Lebih beresiko lagi nggak itu? Lebih beresiko. Ada nggak cara yang tidak beresiko sehingga dia aman mengatakan salat? Ya? Apa panggil pemilik rumah? Keren banget itu ya. Tepuk tangan untuk sebuah. Yang memanggil yang punya gubuk, yang punya rumah, betul. Yang punya rumah, yang punya gubuknya itu. Misalkan yang punya rumahnya itu Pak Bobi, hello, keluar dong Pak Bobi. Aya naon Pak Ubay katanya. Saya mau antar surat nih, tapi saya takut sama dogi Pak Bobi. Ya udah keluarlah ya. Ya oke. Keluarlah si Pak Bobi. Itu si dogi yang tadinya galak, tiba-tiba melihat tuannya menghampiri. Kira-kira galak nggak sama Pak Bobi? Kenapa? Karena si dogi, Pak Bobinya dibilang sama si dogi, dogi, jangan begitu dogi. Itu kan temannya bapak katanya. Ya, akhirnya si dogi nurut nggak? Nurut. Takut kepada Pak Ubay apa takut kepada Pak Bobi? Takut kepada Pak Bobi, gitu ya. Nah, sekarang begini, kita manusia nih mau berhadapan dengan setan. Setan mah sekali jurus langsung nambruk kita mah ya. Bukan lagi memakai berjurus-jurus, hanya satu kali pukulan. Apa itu? Yuwaswisu fi, dihantam dadanya dengan godaan kelapak. Ya, udah nambruk. Bingunglah kita mah baru belasan tahun, si setan sudah ribuan tahun. Sejak zaman sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum 6.000 tahun Nabi Adam diciptakan, si setan sudah ada. Betul nggak? Namanya Azazil. Ya, namanya Azazil. Aslinya namanya itu Azazil. Ya, sama dengan Facebook kita ya. Nama Muhammad Sarwani, nama Facebook Tony misalkan ya. Karena ada yang begitu ya. Nama samaran. Di Indonesia juga ada yang Dokter Dawas Dekker. Pernah mendengar nama Dokter Dawas Dekker? Ini pelajaran PSBB, sekarang udah nggak ada PSBB ya. Sejarah perjuangan bangsa. Ya, di situ Dawas Dekker itu orang Belanda, tapi ikut memperjuangkan bangsa Indonesia. Salah satunya dengan membuat tulisan-tulisan yang dia membuat nama lain dari namanya dia sendiri. Apa itu namanya? Coba. Wih, hebat. Multatuli, gitu ya. Multatuli kan kayak orang Indonesia namanya ya. Padahal dia orang Belanda, tapi bersimpati ke Indonesia sehingga mendorong bangsa Indonesia untuk segera merdeka, gitu ya. Itu namanya nama pena, gitu ya. Nama pena. Nah, tadi kita berhadapan dengan setan, wah jelas-jelas aku. Kemudian kita kooperatif kerjasama dengan setan. Bagaimana kerjasama dengan setan? Pas Adam, Allahu Akbar. Harusnya ketika mendengar suara Adam bagaimana? Apa?
ngambil air wudhu, kemudian siap-siap sholat berjamaah. Ini mah ngalah, kata si setan. Santai saja mas, itu juga yang telat-telat masih bisa hidup kok. Akhirnya dia santai-santai. Pas begitu mau berjamaah, alah santai saja, santai. Itu masih 1 rakaat, belum sampai akhir. Nanti juga masih bisa masbuk. Begitu mau masbuk, santai aja dulu boleh. Itu juga yang telat-telat sholat duhur sampai sholat duhur, tapi pelaksana jam 3 masih banyak kok itu. Itu masih digoda lagi. Santai aja mas bro, itu orang yang gak sholat pun masih direzekikan sama Allah katanya. Akhirnya benar-benar dia gak sholat dan meninggalkan sholat karena bekerja sama dengan setan laknatullah. Mau melawan setan beresiko bagi kita, mau bekerja sama beresiko sama kita. Ada gak cara yang tidak beresiko? Apa? Dengan cara bukan tadi memanggil orang yang punya dogi. Kalau setan mah memanggil zat yang punya setan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memanggilnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara memanggil setan. Kira-kira nih, setan katakanlah usianya 10.000 tahun. Kita baru 15 tahun. Kalau gelut sama setan, kira-kira kalah mana? Kalah kita. Kenapa? Setan masih senior, kita masih junior ya. Jelas lah, senior banyak akalnya dia. Kemudian kalau kooperatif bekerja sama, malah kita akan terlindas karena ya kalah pengalaman dengan si setan laknatullah. Cara yang paling efektif adalah dan tidak beresiko sama sekali dengan cara memanggil yang punya. Siapa yang punya setan? Bagaimana cara memanggil setan? Dengan cara berzikir kepada Allah ya. Maka ketika kalian berzikir la ilaha illallah, ketika kalian berzikir Allah itu dalam rangka memperkuat diri kita dari godaan. Ada 2 yang diamalkan. Pertama, membentengi diri kita dengan kalimat la ilaha illallah. Setan naik masuk, hese gitu ya. Karena sudah dibentengi. Ketika sudah dibentengi, kita aman dari godaan setan, tinggal being connected to Allah, menghubungkan kalbu kita dengan Allah. Itulah dengan zikir khafi. Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah. Kira-kira menurut kalian bagus mana antara zikir la ilaha illallah dengan zikir Allah, Allah, Allah? Benar, dua-duanya bagus ya, keren. Zikir la ilaha illallah dianjurkan oleh Al-Quran, dianjurkan oleh Al-Hadis ya. Afdhalul dzikri ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi hadis yang lain menyatakan khairul dzikri al khafi, sebaik-baiknya zikir al khafi ya. Bagaimana cara kita? Kata hadis ini bagus yang ini, kata hadis itu bagus yang itu. Bagaimana caranya? Amalkan saja dua-duanya, betul? Ya, maka insya Allah dengan mengamalkan zikir la ilaha illallah kita sedang mendekatkan diri kepada salah satu bukti ini. Ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada seseorang, Pak Kodar, saya ada perlu sama Pak Kodar, boleh nggak kita bicara dulu? Oh, ada apa? Ada apa? Ketika saya mengatakan ada apa, zikir saya terputus tidak? Kenapa? Karena yang berzikir adalah mulut.
Tadi ada ada apa, maka zikirnya terputus. Beda dengan zikir khafi. Allah, 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 nunduk aja, kayak orang nundukan, kayak orang lagi ngantuk. Ternyata dia sedang berzikir kepada Allah. Ada orang yang bertanya, Pak Qadar, saya ada perlu. Bisakah kita bicara sebentar? Ada apa? Ada apanya mulut saya berbicara pada orang, tapi sesungguhnya kalbu saya Allah, Allah, Allah. Zikirnya terputus tidak? Tidak. Maka orang yang sudah ditalkin boleh nggak berzikir di dalam WC? Hah? Boleh. Boleh tidak? Jawab semuanya. Boleh tidak berzikir di dalam WC? Kenapa? Ya, sudah ditalkin, dan zikirnya menggunakan apa? Menggunakan hati, bukan menggunakan mulut ya. Mulut ini kadang bicara kotor, kadang bicara baik, kadang bicara bagus, tapi di saat orang yang berbicara buruk, maka itu menjadi sebuah kehancuran. Apalagi mengucapkan lafaz yang mulia dengan ucapan-ucapan yang kotor ya. Maka ucapan zikir melalui qalbu kita ya. Insyaallah kita akan pelajari, kita akan dalami, kita akan istiqomah